Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meti Lesana, NIM 1802020070. Baik, di sini saya akan mempresentasikan komunikasi yang efektif. Yang pertama, pentingnya komunikasi efektif di dalam suatu organisasi. Manusia di dalam kehidupan harus berkomunikasi. Artinya memerlukan orang lain dan membutuhkan kelompok atau masyarakat untuk saling berinteraksi. Hal ini merupakan suatu hakikat bahwa sebagian besar pribadi manusia terbentuk dari hasil integrasi sosial dengan sesama dalam kelompok dan masyarakat. Secara umum, komunikasi itu sendiri dapat diartikan sebagai proses pertukaran informasi yang bertujuan untuk mencapai pemahaman yang sama. Yang pertama, komunikasi yang efektif. Semua orang dapat berkomunikasi dengan caranya masing-masing, akan tetapi tidak semuanya mampu berkomunikasi secara efektif. Lalu, apa itu komunikasi yang efektif? Komunikasi yang efektif dapat terlaksanakan apabila komunikator atau penerima pesan dapat menyampaikan pesan yang dimaksud kepada komunikan atau penerima pesan. Selain itu, komunikasi yang efektif juga bertujuan supaya informasi yang disampaikan dapat menimbulkan feedback dari komunikan. Karena alasan-alasan tersebut, maka proses komunikasi yang efektif haruslah dilakukan dengan menggunakan bahasa yang jelas dan dapat dipahami oleh orang lain. Pada dasarnya, komunikasi di dalam organisasi terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, komunikasi vertikal. Bentuk komunikasi ini merupakan bentuk komunikasi yang terjadi dari atas ke bawah dan sebaliknya. Artinya, komunikasi yang disampaikan oleh pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan secara timbal balik. Fungsi komunikasi ke bawah digunakan pimpinan untuk yang pertama, melaksanakan kebijakan prosedur kerja, peraturan dan instruksi. Yang kedua, memonitor pelaksanaan kerja bawahan. Yang ketiga, menyampaikan pengarahan, evaluasi dan teguran. Yang keempat, memberikan informasi mengenai tujuan organisasi, kebijakan-kebijakan organisasi dan insentif. Fungsi komunikasi ke atas digunakan untuk memberikan pengertian mengenai laporan kerja, saran, usulan, opini, permohonan, bantuan, dan keluhan. Yang kedua, memperoleh informasi dari bawahan yang mengenai kegiatan dan pelaksanaan pekerjaan bawahan dari tingkat yang lebih rendah. Yang kedua, komunikasi horizontal. Bentuk komunikasi dalam organisasi ini adalah secara mendatar. Komunikasi ini berlangsung di antara sesama karyawan atau pegawai dan sebagainya. Komunikasi horizontal ini biasanya berlangsung di dalam suatu yang tidak formal. Komunikasi horizontal ini berlangsung dengan cara tatap muka melalui media elektronik seperti telepon maupun pesan tertulis. Yang ketiga, komunikasi diagonal. Bentuk komunikasi dalam organisasi ini sering juga disebut komunikasi silang. Proses ini berlangsung dari seseorang ke orang lain dalam posisi yang berbeda. Dalam suatu organisasi, komunikasi yang efektif memiliki peran penting, yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas. Komunikasi yang efektif di tempat kerja, hal yang paling penting bagi keberhasilan sebuah perusahaan. Setiap perusahaan memiliki seperangkat tujuan yang jelas. Yang kedua, menyelesaikan konflik. Jika sebuah perusahaan menghadapi masalah, krisis dan konflik akibat antara karyawan menyebabkan penundaan pekerjaan sehari-hari. Hal ini menyebabkan pemborosan sumber daya dan menurunkan produktivitas kerja secara keseluruhan. Komunikasi yang terbuka di tempat kerja dapat mencegah dan menyelesaikan konflik. Misalnya, jika dua karyawan memiliki ketidaksetujuan atas beberapa masalah, maka konflik tersebut diselesaikan melalui diskusi bersama. Yang ketiga, mengembangkan kualitas karyawan. Lingkungan kerja yang ramah
memberikan kesempatan dan dorongan pada karyawan untuk mengungkapkan ide-ide, memberikan umpan balik, memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik. Memberikan penghargaan merupakan beberapa contoh komunikasi efektif yang dapat memberikan kepuasan kerja dan peningkatan kualitas karyawan. Yang keempat, membentuk hubungan profesional dan lingkungan yang kondusif. Karyawan dan manajer dalam suatu perusahaan harus berkomunikasi secara jelas, terbuka, dan jujur. Manajer harus membangun hubungan kerja yang menyenangkan sehingga karyawan tidak ragu untuk menyelesaikan pekerjaan dan membentuk hubungan yang baik. Hal ini membuat karyawan merasa peduli dan dihargai serta memberikan dorongan loyalitas terhadap perusahaan. Komunikasi yang efektif berperan penting dalam menyampaikan informasi yang harus diketahui oleh setiap karyawan atau pegawai. Informasi tersebut berupa instruksi kerja, target dari organisasi tersebut, peran yang harus dijalankan oleh masing-masing karyawan atau pegawai, sampai masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh masing-masing karyawan atau pegawai. Dengan demikian, komunikasi yang efektif memiliki peranan penting di dalam sebuah organisasi. Dari komunikasi yang efektif akan menciptakan hasil yang selaras dan tercapainya target atau visi dan misi dari organisasi tersebut. Baik, itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.